Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja pun berada, selamat sore. Sahabat Bung Darkim, channel YouTube yang berbahagia. Saya sekarang sedang berada di kebun saya, kebun minimalis. Nah, kalau ada perumahan minimalis, ini namanya kebun minimalis. Nah, di lahan minimalis ini ya. Nah, ini rumah kecil minimalis. Ini saya tanamkan ya sedikit ya, perkebunan ya, penanaman sawit ya. Ini hanya untuk memanfaatkan lahan yang kosong, kita manfaatkan karena nanti akan ada cikal bakal. Ini ada kolam apabila nanti sudah ya ada perumahan juga di sini ya, perumahan kecil artinya yang lebih kuat sedikit dari yang ini. Kita buatkan perumahan untuk kebun dari dinding papan. Mungkin nanti kita akan buatkan 2 lantai juga dinding papan. Nah, ini saya tanam juga di kopi di sini nih. Nah, jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu saya tanamkan kopi arabica ya. Nah, saya mencoba di lahan gambut ini saya tanamkan kopi. Selain pada sawit, ada kopi, ada jenis tanaman lain juga. Ya, ada petai dan ya tanaman-tanaman lain yang tidak bisa saya lupa satu persatu ya. Juga ada durian. Nah, kopi di sini ya cukup banyak di sini nih ya. Ya, saya tanam di pinggir-pinggir ini ya, dan ada juga di celah-celah ya sawit ini ya. Nah, ini kita lihat nih. Saya tidak menyangka ini mengadakan penelitian dan percobaan ya. Nah, karena banyak yang mengatakan ya tidak, kopi harus di dataran tinggi, di dataran rendah seperti apalagi kalau di tanah rawa ini susah untuk hidup. Ternyata ya, saya lakukan percobaan, ini banyak yang hidup, hanya 1-2 aja yang masih belum subur. Nah ya, para pemirsa, ini kopi arabica para pemirsa. Nah, ini juga ternyata hidup dengan bagus ya, para pemirsa. Nah, ini dia. Nah ya. Nah, ini kopi arabica ya, saya beli ya secara online ya. Jadi saya sudah cek dengan kawan yang memang dari bidang pertanian, ada dinas pertanian, ini memang asli katanya ya, pemirsa. Nah, ini ya. Nah, kita mencoba, jadi jangan takut mencoba ya. Nah, ini juga hidup. Padahal udah 2 minggu saya sudah tidak ke sini ya. Tapi ya saya punya trik menanam ya sendiri. Gimana trik supaya ini ya bisa tetap hidup. Ya, kita harus berani ya, berani mencoba. Nah, ya untuk menanam, kalau tidak pernah mencoba kita belum tahu ya apakah kita bisa berhasil atau gagal bahkan. Nah, ini juga hidup ya. Ini kopi arabica. Nah, ya ini juga ya, udah 2 minggu tak saya pelihara ini baru masa. Nah, cuma saya menanamnya menggunakan ya teknik-teknik tertentu ya. Saya belajar di YouTube ya, belajar ya. Saya memanfaatkan ya teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini dia ya, arabica. Jadi dia kopi arabica. Jadi kita ini jangan hanya bisa ngopi sementara kita tidak mau menanam. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini dia ya, para pemirsa. Rata-rata hidup, alhamdulillah ya. Nah, ada juga yang berapa yang belum subur. Nah, ini belum subur nih. Nah, ini belum subur.
Malam 2 minggu tidak saya sini para pemirsa ya. Nah ini ada juga ini ya. Ya kopi ya para pemirsa. Jadi saya kira bahkan kemarin saya menyangka ini akan ini ya tumbuhnya kurang bagus semua, ternyata bagus. Nah ini dia kopi arabica nih. Ya saya nanam itu tidak dengan tanah, dikirim kemarin hanya untuk akar saja, untuk tanaman hanya akar saja. Nih, nah ini para pemirsa kopinya di tempat rawa nih ya para pemirsa supaya tahu ini rawa. Nah ya, ini tanah rawa nih. Nah, ya. Tapi ya saya berani mencoba memanfaatkan. Ini baru saya tanam baru. Ini baru hari ini nih. Nah, coba tanam hari ini. Pemirsa. Nah, ini juga yang ditanam yang 2 minggu lalu nih. Nah, minggu lalu. Dan ini juga baru saya tanam ya hari ini. Ya, pemirsa. Masih banyak lagi tempat-tempatnya yang sudah saya tanamkan. Ini diantaranya yang ya pertumbuhannya agak kurang bagus karena dia tidak saya pelihara 2 minggu nih ya, karena saya banyak jadwal ya di mana-mana, jadi saya empatkan waktu luang sore-sore saya pergi ke kebun untuk ya melepaskan hobi saya, dan ini merupakan salah satu investasi saya ke depan setelah saya pensiun. Nah jadi saya mengelola hasil kebun saja, tinggal kalau ada kopi kayak kita ya beli mesin sendiri untuk pengelolaan ya. Nah para pemirsa, nah ini yang tanam minggu yang lalu para pemirsa ya. Jadi kita tidak bisa mempercayai begitu saja sebuah informasi yang kita terima ya tentang kecocokan postur tanah terhadap tanaman ya. Tanaman ya, tidak semuanya ya tidak cocok di tanah walaupun yang sama, misalnya seperti sintang maupun pontianak sama-sama gambut, belum tentu yang di sintang ini bisa ditanam misalnya lidah buaya. Nah kalau di pontianak bisa. Nah kalau di pontianak mungkin, kalau kopi arabica itu susah untuk hidup walaupun gambut juga, tapi di sini bisa. Nah para pemirsa ya dimana saja pun berada, sahabat Bung Darkim, silahkan mencoba menanam kopi. Nah, pasaran kopi ini ya, ini di mana-mana. Jangan kita hanya bisa import kopi dari luar daerah, bahkan sampai luar negeri. Kita sendiri tidak mau mencoba menanam, padahal bisa hidup, bisa bagus ya. Para pemirsa, nah ya, nah ini kita lihat nih, ya, kopi arabica. Ini kopi arabica ini jenis kopi yang ya berkualitas untuk dikonsumsi ya, dan rasanya enak memang, apalagi kalau asli belum ada tambahan ya. Kita ingin ada kopi yang asli, jangan lagi ada yang dicampur pinang, campur itu ini, yang asli jadi tidak enak akhirnya ya. Kita mau yang asli ya, yang natural ya. Nah, natural rasanya. Nah kalau Anda punya lahan minimalis ya seperti ini, manfaatkan aja ya untuk usaha-usaha perkebunan walaupun kecil daripada besar ya, tapi tanahnya nganggur gitu kan. Jadi tanah tidur, tidak berpenghasilan ya, tidak memiliki hasil ke depan ya. Dan jangan biasakan ya menjual tanah ya kalau bisa. Karena apa ya, penduduk dunia ini kan semakin padat ya, bukan semakin jarang ya.
jumlahnya semakin padat. Nah, tentunya penggunaan lahan juga semakin padat. Nah, kita memanfaatkan aja lahan yang sudah ada untuk ya kita berinvestasi di bidang perkebunan kita ya. Nah, para pemirsa, sahabat Wonderkim di mana saja berada ya. Nah, marilah kita dari sekarang ikutilah contoh ya negara ya Jepang yang terutama ya, negara-negara Korea bahkan Vietnam sudah memanfaatkan ya lahan-lahan mereka untuk sektor pertanian. Vietnam merdekanya baru tapi sudah bisa ekspor beras ya, sama dengan Thailand ya. Thailand kan udah lama ya, jadi Vietnam ya sudah berapa belasan tahun ini bahkan ekspor beras ya. Nah, mereka memanfaatkan semua lahan mereka. Jadi mereka ada keunggulan ya, keunggulan tersendiri ya. Ya, negaranya. Kita Indonesia ini luas ya lahannya. Kalau rakyat semua ya ingin ya memanfaatkan lahannya ya, tidak harus sedikit-sedikit kita ya serahkan kepada perusahaan untuk mengelola. Kenapa kita tidak mengelola, coba mengelola sendiri, step by step ya, sedikit demi sedikit ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Nah, karena enak kita yang memanage pada lahan kita sendiri, tidak juga kita apa namanya itu habis waktu luang begitu saja ya. Selain itu kita kan bisa olahraga para pemirsa ya. Nah, ini kan saya ini olahraga nih, sambil olahraga di kebun nih, keringatnya udah aduh, alhamdulillah lah, luar biasa keringat nih. Keluar semua penyakit-penyakit diabetes, keluar semua penyakit-penyakit yang menyerang tubuh melalui keringat. Jadi sehat ya. Ya, maka alhamdulillah saya sampai usia 53 ini ya belum ada keluhan yang berarti dari segi ya panca indera, alhamdulillah ya. Ya, tapi saya memang hobi ya, ke kebun ya. Karena orang tua saya juga ya petani juga ya. Nah, walaupun ini ya sudah tiada lagi ya, saya juga dulu pada waktu orang tua saya sebagai petani ya, saya jarang ikut karena saya masih ini menerima pendidikan ya, dari SD SMP dari SMP SMA sampai perguruan tinggi saya di ya tempat orang lain, jadi di daerah lain, tidak di kampung. Jadi kalau pada waktu ke kampung saya memanfaatkan waktu untuk bantu orang tua ya, itu ya kan ya. Kebetulan orang tua juga dulunya juga ada ya, sedikit ya berusaha sebagai UMKM sembako ya, tapi setiap tahun selalu bertani ya, melakukan ya penanaman kebun karet yang terutama ya. Kemudian juga ya sambil usaha perdagangan sembako kecil ya, tidak besar. Nah, tapi bapak saya itu memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk ya perkebunan ya dengan mandiri setiap hari. Nah ya, nah ini saya nih memang ini sebuah kehobian, tapi bagaimana kita memanfaatkan sebuah kehobian kita menjadi suatu hasil investasi di masa yang akan datang. Nih para pemirsa ya, ini salah satunya. Ada berapa lagi ya lahan perkebunan saya yang minimalis ya, yang ya, 1 minggu saya giliran ya, ada kadang ke sini, kadang ke tempat lain lagi ya. Nah, dengan bervariasi ya jenis apa nama tuh kebun ya. Ada korma sedikit, ada ini juga porang, ada mangga ya. Ini bukan saya ria, mohon maaf ya, enggak ria, ini hanya mengajak ya pada sahabat-sahabatku ya, di mana saja pun berada, mengajak supaya ayo kita menanam, itu maksudnya ya, manfaatkan lahan yang ada yang buat kita kalau perlu di sekitar ini ya, di sekitar rumah kita, rumah tinggal kita ya, kita bisa menanam dengan polybag. Kalau tidak ada lahan ya saya juga nanam, di sana ada cabai, ada berbagai tanaman yang tanaman bumbu juga ya.
Nah, jadi kita tidak perlu semua beli ya. Nah, ini para pemirsa, di mana saja pun berada. Nah, kalau di Jepang ya, teras rumah saja untuk mereka nanam ya, berbagai jenis tanaman yang menghasilkan untuk kebutuhan sendiri, bahkan untuk dipasarkan juga. Karena lahan Jepang itu kritis, dan itu kecil lahannya ya. Nah, saya sering nonton YouTube juga orang Indonesia yang berada di Jepang ya, ngomong begini keadaan di Jepang, begini pertanian di Jepang, begini keadaan warga Jepang. Nah, saya banyak nonton Korea bagaimana ya. Ya ya enggak juga mereka lebih banyak dari kita, kurang lebih sebenarnya. Asal kita mau belajar bisa sama dengan mereka. Sebenarnya memang kita kalah teknologi ya. Kalah teknologi ya karena kita orientasi awal kemerdekaan negara kita ini kan orientasinya pembangunan fisik, bukan pembangunan sumber daya manusia ya. Tapi syukur-syukur Indonesia sekarang sudah jauh maju ya dari ya negara-negara lain yang sama-sama negara berkembang. Walaupun dengan Jepang kita masih jauh ya. Dengan Korea Selatan, dengan Taiwan, Singapura kita masih di bawah mereka. Namun kita terus maju optimis kita bisa melebihi dari mereka untuk di masa yang akan datang ya. Asal kita semua rakyat pemerintah kompak untuk ingin maju dan membangun negeri ini yang lebih baik, yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat ya dan kemakmuran rakyat ya. Umumnya kemakmuran negara ya. Ya, jadi kita harus bisa berkarya untuk menjadi negara mandiri ya, bukan tergantung kepada semata-mata dari negara lain ya, sedikit-sedikit import. Nah, untuk yang akan datang jangan seperti itu lagi para pemirsa ya, kita gerakkan ekonomi rakyat kita sendiri ya. Nah, pasti bisa. Oke para pemirsa dimanapun saja berada ya, sampai jumpa lagi. Semoga pencerahan ini bisa bermanfaat ya untuk para sahabatku ya di yang menonton channel YouTube ini. Ya silakan ya like and share, subscribe untuk mengikuti perkembangan ya episode berikutnya di channel YouTube saya ini. Terima kasih, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan semakin sukses selalu.